Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bulan suci Ramadan sebagai penghulu bulan-bulan yang ada. Wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan seluruh pahala dan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Dan salawat serta salam tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalannya hingga hari kebangkitan. Amma ba'd, hadirin dan hadirat, bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, di malam yang ke-16 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita di setiap bulan suci Ramadan setelah sholat Isya dalam program cerdas ceramah Ramadan berseri dalam tema Asmaul Husna, menyelami makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada malam hari ini merupakan malam yang ke-16 dan itu pertanda bahwa separuh Ramadan sudah meninggalkan kita. Setengah dari Ramadan ini telah hilang dan tidak akan kembali lagi. Walan tarji'al ayyam allati madat, dan tidaklah akan kembali hari-hari yang sudah berlalu. 15 Ramadan yang sudah lewat tahun 1446 Hijriah, dia tidak akan kembali lagi dalam hidup kita. Tidak akan kembali lagi. 15 hari Ramadan 1446 Hijriah sudah meninggalkan kita dan tidak akan pernah kembali lagi di hadapan kita. Maka para jamaah sekalian, kita perlu introspeksi diri apa yang telah kita perbuat di 15 hari yang sudah lewat. Apa yang telah kita persembahkan untuk Allah 15 hari yang lewat. Bagaimana kondisi ibadah kita di 15 hari ini yang ternyata sudah setengah Ramadan sudah habis, sudah selesai dan tidak kembali lagi. Di depan mata kita sisa 15 hari lagi atau kurang dari itu. Apa yang kita harus perbaiki di 15 hari ke depan? Selain kita harus introspeksi diri, mulai daripada ibadah-ibadah kita yang kita kerjakan setiap hari, kita kembali mengecek bagaimana kondisi hati kita. Dalam hal ini ikhlas kita. Apakah betul kita sudah ikhlas? Apakah betul kita sudah mencari ridha Allah? Apakah betul kita sholat, ibadah, puasa, mengaji itu semua karena Allah? Atau di situ ada niat yang terselubung supaya mau dikatakan jago berpuasa, apa mau dikatakan sebagai orang yang rajin mengaji karena berkali-kali tamat, atau niat-niat yang terselubung lainnya. Kita harus mengecek apakah kita betul sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita cek kembali bagaimana salat kita, khusyuk kita dalam salat, ya, ketenangan dalam salat. Kita perlu cek bagaimana kita sholat, ya, sholat sunnah kita jaga, sholat syurub, ya. Kita tidak bahas lagi sholat wajib, karena penuntut ilmu itu sholat wajibnya sudah mesti dia jaga. Tinggal penuntut ilmu yang diperhatikan ada sholat sunnahnya, qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, qobliyah maghrib 2 rakaat, qobliyah
Isya 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Salat witirnya, ada tahajudnya, walaupun hanya 2 rakaat sebelum sahur, dia tahajud dulu, ya, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita cek juga bagaimana mengaji kita. Kita mengaji, bertilawah Al-Quran, sudahkah kita menjadikan Quran sebagai hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Target kita bukan mengatakan saya sudah hatam berkali-kali. Target kita bukan mengatakan saya sudah sampai di juz ini atau sampai di surah ini. Tapi target kita dalam membaca Al-Quran, kapan saya mendapatkan petunjuk dari apa yang saya baca, kapan saya mendapatkan hikmah dan pelajaran hidup dari apa yang saya baca. Bukan targetnya hanya kapan sampai surah apa, juz berapa, tetapi apakah kita telah mengambil Al-Quran sebagai hudan, petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu target kita. Kita membaca Quran, hati merasa nikmat, hati merasa senang dan gembira. Bukan membaca Al-Quran dengan penuh kemalasan, dengan penuh kebosanan, dengan penuh capek, ya. Quran hanya dikasih waktu sisa-sisa saja. Tidak pernah Quran mendapatkan waktu yang segar. Selalu waktu-waktu yang sudah lelah, letih. Tidak pernah Quran ini mendapatkan waktu yang sedang semangat, waktu yang sedang segar. Tapi Quran hanya dapat sisa-sisanya saja. Nanti baca Quran sudah sebelum tidur baru baca Quran. Jadi yang ada hanya ngantuk, capek, malas. Bukan waktu yang spesial untuk Al-Quran. Ya. Dan ini tentunya pelajaran bagi kita, ya, yang menghafal Quran, para santri, santriwati dimanapun berada, membaca Al-Quran, kita harus nikmati bacaan Al-Quran kita. Jangan kita merasa terbebani dengan Al-Quran. Bukankah Al-Quran ini menjadi penyejuk hati? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan ketahuilah, dengan mengingat Allah hati bisa menjadi tenang. Jadi Al-Quran ini dijadikan sebagai, ya, sesuatu yang bergembira. Ketika kita membaca Al-Quran, kita senang, gembira. Dan itu ciri-ciri orang beriman. Ciri orang beriman itu ketemu Quran, gembira, senang. Tapi ketahuilah, ciri-ciri orang munafik, memang dia baca, dia memang baca, tapi penuh dengan kemalasan, penuh dengan keberatan. Disebutkan di dalam Al-Quran, ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lam tajid lahum nasira. Orang munafik itu paling bawaannya neraka dan tidak ada yang bisa menolongnya. Apa ciri-cirinya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dia pergi salat tapi penuh dengan kemalasan. Datang sholat subuh penuh dengan kemalasan, datang sholat zuhur panas, penuh dengan kemalasan. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Apa artinya? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan dia tidak mengingat Allah illa qalila, kecuali apa? Sedikit. Allah tidak mengatakan illa katsira. Apakah orang munafik mengingat Allah? Mengingat, tetapi qalil. Apa artinya qalil? Sedikit. Bukan berarti orang munafik itu tidak mengaji, ya, mengaji juga. Ada juga zikir pagi petangnya, tapi qalil, sedikit. Setelah itu yang ada hanya ngantuk, ya, kemalasan, tidak segar. Bagaimana kita mengaji ini segar perasaan, enak, sejuk. Ya, lebih suka kita dengan Al-Quran, lebih sejuk daripada AC yang ada di rumah kita, atau di kamar kita, atau di mobil kita. Kita lebih suka dengan Al-Quran, lebih sejuk dan lebih tenang bersama dengan Al-Quran. Ya, untuk itu introspeksi di 1/2 dari Ramadan ini, ya, mari kita memperbaiki para jamaah sekalian. Jangan sampai kita termasuk nauzubillah, ya, orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada petunjuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas mimbar dan mengatakan amin. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi kami perhatikan engkau mengatakan amin, ada apa gerangan? Kata Nabi, tadi malaikat Jibril datang
Dan malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya, raghima anfu rajulin, sungguh celakalah orang, adrakhu Ramadan, dia dapat bulan suci Ramadan, summa salakha, kemudian dia selesai Ramadannya, selesai berRamadan, walam yukfar lahu, tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, amin. Ya Allah, kabulkanlah doa malaikat Jibril. Sungguh celakalah orang yang dapat Ramadan, keluar Ramadan 30 hari atau 29 hari, ternyata dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan amin. Ya Allah, terimalah. Dua makhluk yang paling mulia, malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin para nabi dan para rasul, maka dua makhluk yang mulia ini tentunya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dua makhluk yang mulia, malaikat Jibril, dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diaminkan oleh Nabi. Bagaimana tidak celaka? Bukankah Nabi telah mengatakan setiap malam di bulan Ramadan Allah akan membebaskan hambanya? Setiap malam, di malam pertama daftar nama-nama yang dibebaskan dari neraka, di malam kedua nama-nama yang dibebaskan dari neraka, malam ketiga terus sampai malam terakhir. Kemudian 30 hari tidak ada namanya, satu malam pun tidak ada namanya di situ. Bukankah ini termasuk orang yang celaka? Seperti orang yang misalnya setiap hari pembagian sembako, setiap hari pembagian sembako, kemudian setiap hari dia tidak pernah dapat sembako, selalu kehabisan. Bukankah ini orang yang merugi? Kalau dari segi dunia saja kita mengatakan dia orang merugi, bagaimana lagi kalau masalah akhirat dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi para jamaah sekalian, 15 hari ini mari kita introspeksi diri, kita sadar sangat banyak kekurangan, maka 15 kedua jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita lalai. 15 kedua ini dalam tanda kutip kita harus balas dendam. Kita harus balas dendam dari kekurangan 15. Kenapa 15 pertama kita merasa banyak kekurangan? Tentunya ini ada kaitannya dengan yang namanya persiapan. Mungkin kita kurang pemanasan. Mestinya pemanasan itu di bulan Sya'ban, tapi kita geser pemanasan itu di 15 pertama Ramadan. Makanya kita kaget. Jadi mudah-mudahan kalau kita dapat Ramadan tahun depan, tolong Sya'ban ini dijadikan sebagai latihan, dijadikan sebagai pemanasan. Kenapa baru rame masjid ketika Ramadan? Berarti dia menjadikan pemanasannya di 15 pertama. Karena dia masih kaku badannya, kaget. Tapi coba kalau dia pemanasannya bagus di Sya'ban, insyaallah Ramadan dia sudah siap berlomba. Dia sudah siap berlomba. Tapi masalahnya baru masuk Ramadan, baru cari Qur'annya, baru cari sajadahnya, baru cari songkoknya di mana disimpan. Maka yang tadinya sudah harus lomba berubah menjadi pemanasan, terlambat, mutaakhir, terlambat. Ya para jamaah sekalian. Insyaallah 15 kedua ini siap, kita lebih semangat lagi insyaallah. Siap insyaallah. Siap insyaallah. Takbir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil 'ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Berkata Ibunda Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di 10 malam terakhir Ramadan, dan beliau tidak pernah tinggalkan iktikafnya sampai diwafatkan oleh Allah. Sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah iktikaf di 10 hari pertama mencari Lailatul Qadar, tidak dapat. Iktikaf di 10 kedua, cari Lailatul Qadar, tidak dapat. Maka datang malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, Lailatul Qadar yang engkau cari itu ada di 10 malam terakhir, bukan di 10 pertama,
bukan di 10 kedua, tapi dia ada di 10 terakhir. Maka setelah itu Nabi 10 hari terakhir Ramadan bertekad untuk beriktikaf, untuk berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sudah mentalak dunia, talak 3. Nabi sudah talak 3 dunia di 10 malam terakhir. Tidak ada dunia dalam hatinya Nabi di 10 malam terakhir. Dan kalau kita mau lihat sejarah salaf, seandainya kita hidup di zaman salaf, orang-orang soleh, di 10 malam terakhir itu tidak ada di rumah, semuanya di masjid. Kalau kita mau kembali ini, kita mau kembali di zaman salaf, itu semua orang-orang soleh itu di 10 malam terakhir dunia itu sudah hilang. Jangankan 10 malam terakhir, pernah dengar ada salaf yang 2 bulan tokonya sudah tutup. Sya'ban tutup, Ramadan tutup, nanti buka di bulan Syawal, hari Lebaran baru dibuka tokonya. 2 bulan, Sya'ban sebagai bulan persiapan tutup, dan Ramadan sebagai bulan lomba tutup juga. Jadi bukan hanya 10 malam terakhir, apalagi 10 malam terakhir. Ibnul Qayyim mengatakan, seandainya Lailatul Qadar itu tidak ada signalnya dari Nabi, dalam 1 tahun itu ada 360 hari, seandainya tidak ada signalnya dari Nabi, saya akan cari itu selama 360 hari dalam setahun. Kata Ibnul Qayyim, apatah lagi kalau sudah ada signalnya yang mana Lailatul Qadar berada di 10 malam terakhir. Lebih gampang lagi. Seandainya tidak ada signalnya, kata Ibnul Qayyim, saya cari Lailatul Qadar itu selama kapan? 360 hari saya jadikan hidup saya seperti Ramadan. 360 hari saya cari itu Lailatul Qadar. Apalagi kalau hanya singgah 10 hari lagi. Tabe min fadlik. Jamaah yang bawa istri, coba angkat tangan sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang saja, 6 orang. Saya bertanya kepada ibu-ibu yang di belakang, apakah ibu yang menyebabkan suaminya terhalangi untuk iktikaf? Saya tanya baik-baik ini. 6 orang yang bawa istri. Apakah ibu yang melarang suaminya untuk masuk iktikaf di 10 malam terakhir? Coba yang 6 orang yang bersama suaminya, yang mengizinkan suaminya iktikaf, angkat tangan. Ustazah foto yang angkat tangan. Tolong difoto yang itu tangannya itu tinggi sekali ya. Apa? Coba saya tanya santri di belakang, berapa orang yang angkat tangan yang izinkan suaminya iktikaf? Jujur, berapa orang? 5 orang saja. Laki-lakinya bawa istri ada 6. Berapa orang yang angkat tangan? Semuanya? Oh, berarti ada 1 yang tidak izinkan ya? Betul ya, berarti 5 yang izinkan, betul? Betul ya, 5 yang izinkan ya? Sudah. Itu suami tak pergi iktikaf seperti pergi berjihad. Berangkat maki, begitu saja. Sudah ini dunia ini mau sampai kapan? Mau sampai kapan ini? Sudah 10 malam terakhir itu kholas, talak 3 dunia. Saya mengajak ini jamaah, 10 malam terakhir itu talak 3 dunia. Tidak ada di situ. Masa kita 10 terakhir saja kita tidak mau berkorban? Kalau ini Ramadan terakhir bagi kita, kira-kira apa yang kita persembahkan untuk Allah di tahun ini? Kalau memang ini Ramadan terakhir, apa yang kita mau perbuat di tahun ini kira-kira? Kalau ibu-ibu yang menghalangi suaminya untuk iktikaf, subhanallah, dengan alasan lagi rame-ramenya Ustaz, tidak bisa meninggal orang itu kalau tidak dihabiskan rezeki. Sahih atau khoto? Telah meninggal dunia fulan bin fulan. Oh, habis rezekinya. Kholas. Begitu saja. Pengumuman telah meninggal fulan bin fulan hari ini dan akan dimakamkan ba'da zuhur. Yang ada di benak kita, oh si fulan habis rezekinya. Tidak bisa orang meninggal dunia kalau tidak habiskan rezekinya di sini. Ada makanan yang belum dia makan, ada minuman yang dia belum minum, ada pakaian yang belum dia pakai. Pasti dia nikmati dulu sebelum dia meninggal. Tidak mungkin dia meninggal dalam keadaan masih ada rezekinya. Tidak mungkin.
Siapa yang sudah meninggal keluarga kita, ketahuilah habis rezekinya. Tidak mungkin tersisa. Oh, masih ada itu jalan kotenya belum dia makan, tidak mungkin. Masih ada itu pakaiannya di lemari, baju baru belum pindah pakai, berarti bukan rezekinya. Seandainya rezekinya dia pakai, betapa banyak baju baru tidak dipakai sama yang punya, justru dikasih oleh orang. Apa maksudnya? Bukan rezekinya. Ya, jadi tolong tadi yang 5 orang ibu-ibu ditekankan sebentar malam. Karena kemarin waktu musyawarah saya sudah tanya, siapa yang mau itikaf? Sedikit. Ya, kami maunya ini diramaikan, ini sunnah itikaf. Ini sunnah, dan ini dikatakan sunnah yang hampir ditinggalkan. Itu tadi kata kuncinya 10 malam terakhir itu sudah talak dunia, sudah tidak ada lagi di situ. Jangan masuk dunia itu di 10 malam terakhir. Tidak ada itu. Itu waktu berdua-duaan dengan Allah. Ini saya serius ini. Jangan bercanda justru. Enggak, saya serius. Ini serius betul ini. Ini sudah waktu berdua-duaan dengan Allah. Ini istri lepaskan suaminya itikaf itu seperti berlepas jihad. Kalau pulang pulang, kalau tidak pulang tidak apa-apa juga. Memang begitu. Tiba-tiba pulang bawa istri lain. Astaga. Ya, tolong ini ya, tolong ini penuntut ilmu. Siapa lagi yang mau mengamalkan kalau bukan penuntut ilmu? Termasuk kalolo. Ini kalolo ini apa nak kerja di rumah? Masuk. Udukhul. Apa artinya udukhul? Masuk. Apa nak kerja kalolo di rumah? Masuk. Apa nak kerja kalolo di dalam rumah 10 malam terakhir? Masuk. Itikaf 10 malam terakhir. Kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu semuanya ambil cuti 10 malam terakhir. Memang dia bekerja di perusahaan, ada yang pedagang minyak, ada yang pedagang kebun. Tidak ada yang lebih banyak kurmanya, kebun kurma daripada orang Arab. Tapi ke 10 malam terakhir cuti ibadah. Ada namanya cuti ibadah. Apa nak kerja? Pergi itikaf. Maka kita lihat di malam 21 ada yang bawa kursi, ada yang bawa tekonya, ada yang bawa sajadahnya, ada yang bawa Qur'annya. Sudah betul-betul dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mendaftar itikaf ini harus persiapan. 5 hari lagi masih ada waktu ini dengan istri. Silakan musyawarah. Dorong suami itu untuk masuk itikaf. Kalau dia setengah-setengah, istri harus dukung. Ibu-ibu siap dukung atau tidak? Dorong suaminya. Jangan memikirkan saya, masuk maki saja. Doakan saya, mudah-mudahan rezeki bagus, ekonomi bisa berkembang, Allah mengangkat derajat keluarga kita. Begitu, dorong suami itu untuk itikaf. Jangan mengatakan saya sudah tua. Kita lihat di Masjidil Haram itu sudah putih jenggotnya. Bahkan mereka itikaf sama anak-anaknya. Kiri kanannya itu anaknya. Ada anak SMP, ada anak SMA. Biasa kalau bapaknya butuh air zam-zam, tolong ambilkan air zam-zam. 10 malam terakhir. Jadi kita ini mau mengamalkan sunnah. Kalau kita mengaku pecinta sunnah, ayo kita amalkan ini itikaf. Ini kami sampaikan karena kami tanya kemarin, ya, siapa yang siap itikaf? Sedikit. Dan saya mengira jangan sampai ada yang menghalangi. Makanya tadi saya minta ibu-ibu angkat tangan yang siap untuk ya membiarkan suaminya dan melepaskan suaminya 10 hari ji. Lama atau tidak 10 hari? Orang pergi masompe itu berapa bulan dia cuma pergi masompe? Pergi merantau itu berapa bulan? Sampai setengah tahun dah pulang. Sampai 3 tahun baru pulang. Ini 10 terakhir untuk akhirat. Aina nahnu, di mana kita? Masa 10 hari terakhir tidak bisa? Orang pergi masompe, pergi ke Kalimantan, ke Papua, sampai 6 bulan baru datang suaminya. Bisa dibiarkan. Dengan alasan dunia kita izinkan, dan dalam masalah akhirat kita tidak izinkan. Nah, kalau ini Ramadan terakhir bagi kita, kira-kira kalau ini Ramadan terakhir bagi kita, apa yang kita mau kerja? Apa yang kita mau persembahkan untuk Allah? Mana muslim-muslim yang kuat, iman-iman yang mempunyai bajah dalam hatinya, ya memang dia mau berdua-dua dengan Allah, tidak mau lagi urus-urus yang lain. Komunikasi tetap ada, tapi tubuh ini sudah harus masuk di masjid. Ya, jadi pilihan ada di tangan kita. Kami sudah sampaikan. Yang setengah-setengah tadi niatnya itikaf masuk. Ya. Kami juga ajak pemuda-pemuda, ya, 10 malam terakhir silakan mendaftar itikaf di masjid kita. Ya, minta izin baik-baik sama orang tua. Mau pergi kemana? Nah, saya 10 hari mau pergi berjuang. Saya mau pergi berjuang ini. Doakan saya, dan saya juga doakan ibu. Saya doakan juga bapak. Semoga mudah-mudahan sehat. Ya, saya tetap ada di sini. Dan 10 hari terakhir kita keluar dari 10 malam terakhir, dunia tidak berubah.
Dunia tidak berubah. Posisi Alfa Muda tetap di sana. Posisi Indo April tetap di sana. Tidak berubah dunia. Ya, ada kemarin peserta itikaf tahun lalu, dia keluar. Ini tidak pernah keluar, ini pas keluar bilang, "Ustaz, tidak berubah di dunia." Dia memang tidak berubah dunia. Ekonomi juga tidak berubah kan? Bilang, "Iya, tidak ada yang berubah. Harta juga masih begitu-begitu saja." Nah, tidak berubah dunia. Jangan takut. Setan itu memang membuat orang takut. Kalau kamu masuk itikaf begini. Itu kerjanya setan itu. Nanti kamu begini, nanti ini lagi rame-ramenya ini, mau orang Idul Fitri, mau ini semua setan menggoda. Jadi tolong tadi ibu-ibu yang sudah komitmen mendorong suaminya, ya, tolong dimusyawarahkan baik-baik di rumah dan lepaskan suami kita untuk pergi berjihad. Ini sunnah yang hampir punah di tengah-tengah kita. Di Makassar itu sudah mulai rame, tapi di tempat kita ini jangan mau kalah. Apalagi kalau kita bicara di Masjidil Haram, itu lagi nggak ada itu. 10 malam terakhir, lihat semua kaum muslimin menghadap kepada Allah. Semua orang cuti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi itu. Jadi tolong ini pada jamaah sekalian, ya, suami-suami diskusikan baik-baik dengan keluarga. Jangan takut. Ini ibadah, tidak mungkin Allah menyanyiakan hambanya yang mau mendekat. Jika kita mendekat, Allah akan lebih mendekat. Tapi kalau kita menjauh, Allah juga menjauh kepada kita. Dan terutama anak-anak muda tadi yang belum jelas kehidupannya, belum jelas arah hidupnya, lebih baik cari petunjuk di sini. Di 10 malam terakhir Ramadan, ya. Apa juga dikerja itu 10 terakhir? Tidak bikin kue juga, tidak bikin buras juga. Apa dikerja? Sudah masuk saja di masjid, ya. Dan itu insya Allah kebiasaan orang-orang soleh. Ya. Apalagi fikih muyassar kemarin kita sudah bahas. Ada ya? Fikih itikaf itu dengan harapan memang kita bisa lebih banyak lagi orang yang masuk ke dalam masjid. Penuhi masjid ini dengan orang yang itikaf. Ya, dengan itikaf yang kami maksudkan yang memang yang 10 malam terakhir ya, yang sempurna. Yang memang tidak keluar-keluar. Baik, jadi kami harap ini bisa dipahami dan kami sebutkan ini bukan lain ya, tidak untuk berniat yang lain kecuali untuk bisa memotivasi jamaah bahwa seandainya kalau ini Ramadan terakhir bagi kita, maka kapan lagi kita mau mengamalkan sunnah? Sunnah itu minimal diamalkan sekali dalam seumur hidup. Saya ulangi, sunnah itu minimal diamalkan sekali dalam seumur hidup. Pernah masa itikaf, alhamdulillah. Waktu tahun 2025 saya pernah itikaf, ya sudah, alhamdulillah. Berarti kita sudah amalkan sunnah. Ditolong sunnah Nabi minimal sekali diamalkan dalam setahun. Dan kami harap ibu-ibu tadi yang sudah komitmen, silakan diskusikan dengan suami, dukung suami untuk ibadah, ya, jangan menjadi ya ibu-ibu yang cengeng, ya, jangan jadi ibu-ibu yang cengeng. Harus kuat, harus pejuang, ya, harus kuat, ya. Barakallahu. Anggap saja suami kita pergi ke Makassar 10 hari lagi cari barang, udah, tapi tidak tahu barang apa, barang bagus, ya. Ya, jadi anggap saja suami kita lagi ke Makassar 10 hari lagi ikut apa begitu, pelatihan kah, lagi ikut seminar kah. Biasa seminar itu sampai 1 pekan ya. Biasa pelatihan guru biasa sampai 1 pekan. Ini akhirat, surga ini di depan. Masa kita tidak mau? Surga ini di depan. Sahabat-sahabat juga yang lagi setengah-setengah, jangan takut, tutup. Aglik, apanya aglik? Tutup usahanya. Sudah 10 terakhir ini tidak ada lagi, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih kesempatan ya, insyaallah yang mau daftar sisa 5 hari lagi, pikirkan baik-baik, kesempatan itu tidak akan kembali ya. Kesempatan itu tidak akan kembali, bahwa mari kita bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Masya Allah. Baik para jamaah sekalian, ya, kita lanjutkan sedikit dari pembahasan kita pada malam hari ini. Kita langsung masuk pada judul yang baru. Di sini ada 2 nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Yang pertama adalah Al-Malik dan yang kedua adalah Al-Quddus. Al-Malik ini disebutkan 5 kali dalam Al-Qur'an. Disebutkan 5 kali dalam Al-Quran. Salah satunya di surah Al-Mu'minun
ayat 116. Salah satunya adalah di surah Al-Mu'minun ayat 116. Ya. Surah Al-Mu'minun ayat 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fata'alallah al-Malik," dan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dari dan maha berkuasa. Allah yang maha tinggi lagi maha berkuasa. Makna daripada Al-Malik, para jamaah sekalian, adalah Al-Malik berarti yang maha berkuasa atas segala kerajaannya. Ya, Al-Malik artinya yang maha berkuasa atas segala apa? Kerajaannya. Yang maha berkuasa atas segala kerajaannya. Dan Al-Malik itu lebih umum daripada Al-Malik. Saya ulangi, Al-Malik itu lebih umum daripada Al-Malik. Ya. Al-Malik. Ya. Al-Malik itu yang pertemuan yang kemarin, Malikil Mulk. Jadi Al-Malik lebih umum daripada Al-Malik. Al-Malik artinya zat Allah Subhanahu wa taala. Itu pribadinya Allah, zatnya Allah. Al-Malik itu zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Malik adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Malik yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Al-Malik artinya zat Allah, Al-Malik artinya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Malik, ya, ini disebutkan dalam zikir-zikir yang banyak, ya, yaitu salah satunya adalah di zikir pagi dan petang, ya, di zikir pagi dan petang, ya, di mana Nabi SAW berdoa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, di situ disebutkan kata Al-Malik, yaitu yang maha berkuasa. Siapa yang membaca zikir ini 100 kali, ya, maka dia tidak akan diganggu oleh syaitan. Ya, dia tidak akan diganggu oleh syaitan kalau dia membacanya 100 kali, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Kalau dia tidak sampai mampu membaca 100 kali, bisa dia baca 10 kali. Ya, dia bisa mengulangi 10 kali. Dan kalau dia tidak sempat baca sampai 10 kali, kata para ulama kita minimal dibaca sekali. Ya, minimal dibaca sekali. Yang kedua adalah Al-Quddus. Al-Quddus ini disebutkan 2 kali di dalam Al-Quran, ya, 2 kali di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr. Salah satunya Al-Hasyr ayat 23. Salah satunya surah Al-Hasyr ayat 23. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik Quddus. Dialah Allah Subhanahu wa taala, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan dialah yang maha berkuasa lagi maha kudus. Apa artinya kudus? Yang maha suci, ya. Jadi kudus artinya yang maha suci, ya. Dan agama kita ini dibangun dengan kesucian. At-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu sebagian daripada iman. Jadi agama Islam itu dibangun atas kesucian. Berkata Salman Al-Farisi rahimahullahu taala wa radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata perkataan yang baik tentang yang namanya kudus, tentang yang disebut dengan suci. Kata beliau, innal arda la tuqaddisu ahada. Bisa dicatat ini. Berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, yarhamukallah,
Berkata siapa? Salman Al-Farisi. Ini saudara dari siapa? Abu Darda. Ya, dipersaudarakan oleh Nabi, yarhamukallah. Nama saudaranya adalah Abu Darda. Berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengatakan, sesungguhnya bumi ini, innal arda, sesungguhnya bumi ini, la tuqaddisu ahada, tidak menyucikan siapapun. Sesungguhnya bumi ini tidak mensucikan apa? Siapapun. Ya. Sesungguhnya bumi ini tidak mensucikan siapapun. Wa innama yuqaddisu a'maluhu, tetapi yang menyucikannya, adalah amal solehnya. Tetapi yang menyucikannya adalah amal solehnya. Ya. Tetapi yang menyucikannya adalah amal solehnya. Ini kata Salman Al-Farisi. Apa kata Salman Al-Farisi? Bisa diulangi? Sesungguhnya bumi ini tidak mensucikan siapapun, tetapi yang mensucikannya adalah amal solehnya. Bagus kita itu tinggal di Mekah, bagus kita itu tinggal di Madinah. Ingat, bumi tidak bisa menyucikan seseorang. Orang di Mekah sudah pasti soleh semua, orang di Madinah sudah soleh semua. Ingat, di Mekah ada Abu Jahal, di Mekah ada Abu Lahab, banyak juga orang-orang jahat. Jadi jangan kita mengatakan, kalau saya mungkin di Mekah tinggal saya jadi orang soleh. Oh, belum tentu. Siapa tahu kita gengnya Abu Jahal atau gengnya Abu Lahab, lama-lama jadi Abu Gosok. Tetapi yang menyucikan seseorang apa? Amal solehnya. Dimanapun dia berada, mau di ujung Afrika, mau di ujung dunia, tapi kalau amal solehnya bagus, maka itulah yang menyucikan dirinya. Jadi jangan bangga kita itu orang Mekah, di Mekah kita tinggal. Betul, di Mekah Madinah berkali-kali lipat pahala kalau kita sholat. Di Masjidil Haram 100.000, di Masjid Nabawi 1.000. Tapi jangan hanya melihat satu sudut, tapi di sudut yang lain berbuat dosa juga di tanah haram, berlipat-lipat juga dosanya. Hati-hati. Ya. Betul, Allah itu maha adil. Allah maha adil. Ya. Dan itu mungkin hikmahnya kenapa kita bukan jadi orang Mekah, orang Madinah. Ya, kita tahu ya kita banyak melanggar. Nah, jangan sampai pelanggaran itu bisa menghukum kita berkali-kali lipat. Ya. Sudah sedikit amal soleh, tidak ada yang menyeimbang. Kalau di sana mungkin ada penyimbangnya. Ada sholat, bagus sholatnya berkali lipat. Ketika berbuat dosa, ada yang menyimbangi. Ya, jadi hikmahnya ya seperti itu. Jadi Allah itu sangat adil kepada hambanya. Jangan kita mengatakan, nah ini Allah tidak adil. Ya, masa kita orang-orang Mekah Madinah saja dapat banyak pahala, kita ini tidak dapat. Ingat, berbuat dosa juga di sana hati-hati. Berkali lipat juga dosa. Dan betapa banyak dosa disegerakan di tanah suci di Mekah dan di Madinah. Yang biasa sembarang nak kerja di Indonesia, pergi ke tanah suci, tiba-tiba dia mendapatkan keburukan, hilang dompetnya lah, hilang barangnya lah, dan sebagainya. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala apa yang telah perbuat di Indonesia. Nauzubillah. Iya, sederhana saja. Kalau kita tawaf diinjak kaki kita, sakit kita yang diinjak, apalagi yang injak ini orang Afrika yang tingginya 2 kali lipat dengan kita. Kita berdiri itu kita di pusarnya. Pusar, coba pegang pusar tak. Nah, kalau berdiri itu kepala kita itu di pusarnya. Bayangkan ini tingginya ini orang Afrika. Kita diinjak, Masya Allah. Bisa dirasakan ya, bayang kalau diinjak oleh orang besar. Iya, warna biru itu jempol. Tapi kenapa kita yang diinjak bukan yang lain? Berarti ini ada masalah. Apa yang kita kerja dulu di Indonesia? Dulu Ustaz, saya pernah jadi sandro. Makanya saya suruh jadi sandro. Nah, jadi begitu para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia. Intinya tadi dalam muqaddimah itu tadi kita motivasi untuk itikaf, dan ibu-ibu ya harap bisa bekerja sama. Ibu-ibu bisa bekerja sama insyaallah. Insyaallah ini agak-agak lembek ini, kurang meyakinkan. Saya tanya, ibu-ibu bisa bekerja sama insyaallah? Santri sering saya dengar suaranya, bukan ibu-ibu.
Saya ulangi lagi, ibu-ibu bisa bekerja sama insyaallah. Takbir. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.